Pada episode sebelumnya, orang aneh kuno yang kuat meninggal di sini bertahun-tahun yang lalu. Si Hao mau tidak mau menjadi serius. Dia melihat beberapa mayat lainnya, semuanya tampak cukup kuat, tulangnya bersinar dan luar biasa. Tulang asli primordial telah digali oleh seseorang. Setelah Lan Yiqian memeriksa tempat ini dengan cermat, dia berkata dengan agak menyesal. Peng Tianyi dari klan sayap ilahi, makhluk yang telah tercatat dalam buku tulang, sangat kuat hingga tingkat yang menggelikan, seseorang yang telah mengabaikan dunia. Ini adalah eksistensi yang dikenal sebagai provinsi nomor 1 di 3000 provinsi. Sayangnya, setelah kemunculannya yang kedua, dia meninggal di sini. Agak tidak jelas. Apakah tulang asli mereka disita oleh orang-orang yang datang kemudian? Lui menghela nafas dalam hati, merasa sangat disayangkan. Si Hao dengan hati-hati mencari-cari. Dagingnya sudah lama hilang, tapi tulangnya tidak patah. Terlepas dari tulang asli yang membawa simbol kehidupan, semua bagian lainnya terpelihara dengan baik. Dia kemudian melihat keempat kerangka lainnya. Tulang mereka cukup istimewa, berkilau dan berkilau. Ada tulang emas, tulang merah, dan bahkan setelah puluhan ribu tahun, masih tidak terkorosi. Mereka berasal dari klan yang berbeda. Tulang-tulang ini terpelihara dengan baik, tulang-tulangnya tidak rusak sama sekali. Mereka semua cukup kuat, semuanya adalah talenta muda yang paling kuat dan luar biasa dari sebuah klan, kata Si Hao. Kenyataannya, jika mereka tidak cukup kuat, tidak mungkin mereka bisa berjalan di sini. Semuanya pasti sudah mati. Boom! Tiba-tiba, ketika mereka mengulurkan kehendak ilahi mereka untuk menyelidiki, sajadah itu bersinar. Energi kekacauan menjadi padat, mengejutkan mereka. Kitab suci kuno. Luo Dao terkejut, merasa ini agak tidak terbayangkan. Di dalam sajadah itu ada makna Dao yang sebenarnya. Ketika mereka mengulurkan kehendak ilahi mereka, suara itu mengeluarkan suara gemuruh dan kemudian menyebar keluar, mengguncang jiwa semua orang. Hati-hati, kata Si Hao. Luo Dao dan Lan Yiqian secara alami memahami maksudnya. Mereka juga mengendalikan diri mereka sendiri. Lagi pula, bahkan orang aneh kuno pun mati di sini, jadi bagaimana mungkin tidak ada sesuatu yang jahat di sini? Mereka mundur dan dengan hati-hati melihat sekeliling, mengamati wilayah ini. Pada akhirnya, mereka sampai pada kesimpulan bahwa jalan ini seharusnya sangat berbahaya. Satu-satunya alasan mereka tiba di sini dengan lancar adalah karena Peng Tianyi dan orang-orang lainnya telah menerobos semua batasan. Artinya, kita menikmati kejayaan mereka. Bertahun-tahun yang lalu, mereka menghilangkan bahaya lain di sepanjang jalan. Sepertinya satu-satunya bahaya yang tersisa hanyalah sajadah ini. Bahkan bagi individu kuat yang tercatat dalam buku tulang untuk mengatasi keluhannya, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Jelas sekali bahwa tempat ini sangat berbahaya, dan satu kecelakaan saja akan mengakibatkan kematian. Sajadah itu memuat ayat kitab suci yang membuat orang lain sulit untuk menyerah. Tidak ada seorang pun yang mau melewatkan hal ini. Si Hao dengan hati-hati mengirimkan untayan kehendak ilahi ke arah sajadah itu lagi. Kitab suci Dao yang agung terdengar lagi, memasuki hatinya. Setelah merasakannya dengan hati-hati, hatinya terguncang. Ini adalah teks tulang yang berhubungan dengan kekuatan. Setelah membaca beberapa kalimat, dia tahu bahwa ini adalah Dao tertinggi yang tak tertandingi. Kitab suci menguraikan tentang Dao besar segala sesuatu, tetapi semuanya berkisar pada kekuatan. Ini tentu saja mengejutkan. Siapa yang bisa menolak godaan seperti ini? Meskipun dia sadar sepenuhnya bahwa sajadah ini mungkin tidak biasa sama sekali, dia tetap ingin menjelajahinya sampai akhir, mendapatkan kitab suci sempurna yang tak tertandingi. Tiba-tiba, Si Hao merasakan sesuatu. Seluruh bulu halus di tubuhnya berdiri, langsung memutuskan segala hubungan dengan sajadah itu. Dia menahan keinginannya untuk terus memahaminya dan mundur. Jadi, yang lain bertanya. Ini sangat berbahaya. Ekspresi Si Hao sangat serius. Namun, bagaimana mereka bisa menyerah begitu saja pada kitab suci kuno ini? Izinkan saya menggunakan tubuh spiritual untuk melihat masalah apa yang sebenarnya ada. Anda semua mengamati dari belakang. Setelah mengetahui kebenarannya, kami akan menemukan cara untuk menerobosnya, kata Lui. Dia merasa jika dia tidak membantu sama sekali setelah bepergian bersama mereka selama ini,
hanya mengikuti di belakang untuk menerima manfaatnya, itu akan membuatnya terlalu gelisah, merasa sangat menyesal. Karena itu, dia memberikan saran ini sebagai umpan. Ini pastinya akan sangat berbahaya, dengan satu kesalahan saja bisa mengakibatkan kematian di sini. Namun, Louis bersikeras melakukan ini. Paling-paling, tubuh spiritualnya akan mati. Itu seharusnya tidak melibatkan bagian utama juga. Louis berkata sambil memperkuat keberaniannya sendiri. Yang lain mundur. Louis menghasilkan tubuh spiritual dan menambahkan sedikit darah esensi untuk membuatnya lebih kuat dan realistis. Tentu saja, indera ketuhanan juga sangat diperlukan. Mereka dengan hati-hati mengawasi dari kejauhan, memperhatikan dengan amat. Tubuh spiritual berjalan maju selangkah demi selangkah. Ketika 3 zang sebelum sajadah itu dihentikan. Teks tulang berkedip-kedip, bersinar dengan kecemerlangan yang tiada tara. Tidak bisa berjalan lebih jauh lagi. Seolah-olah ada gunung yang menghalangi jalan. Kata tubuh spiritual. Kemudian, ia duduk, mengirimkan kehendak ilahi untuk menyelidiki misteri sajadah. Segera setelah itu, dia menjadi bodoh, tenggelam dalam dirinya. Bacakan tulisan suci. Tubuh utama Louis berbicara, berharap Si Hao dan yang lainnya juga mendengarnya. Namun, tubuh spiritual itu membuka mulutnya dan mengatakan beberapa hal, tetapi tidak dapat mengirimkan kehendak ilahi apapun. Mereka terputus. Terlebih lagi, tubuh utama Louis juga kehilangan koneksi dengannya, tidak dapat merasakannya lagi. Ini cukup aneh. Sajadah itu sangat menyeramkan, kata Lan Yichen. Tubuh spiritual duduk di sana, terus memahami kitab suci sajadah, menjadi semakin suci dan penuh keberuntungan, sepenuhnya tenggelam di dalamnya. Segera setelah itu, semua orang gemetar dalam hati. Tubuh mereka menjadi dingin. Pasalnya, sajadah itu dipenuhi coretan kehidupan yang memadat menjadi sebilah pisau tajam. Ia dengan cepat terbang keluar, menembus ruang di antara alis tubuh spiritual itu. Tubuh spiritual mengeluarkan seruan besar. Ia merasakan sesuatu dan melakukan segala yang bisa dilakukannya untuk melawan, menghasilkan beberapa harta rahasia. Yang membuat orang lain bingung adalah harta rahasia itu melewati seberkas cahaya itu seolah-olah tidak melakukan kontak dengan apapun. Mereka juga tidak menghasilkan teks tulang yang mempesona atau hal-hal lain dari bentrokan, tidak mampu menghentikannya. Tubuh spiritual berteriak dengan keras. Ia menggunakan tekniknya yang berharga dan melakukan segala yang bisa dilakukannya untuk melawan. Namun semuanya tidak efektif, tidak mampu mempertahankan diri sama sekali. Garis cahaya itu langsung memasuki ruang di antara alisnya, menembus. Ekspresi tubuh spiritual Louis berubah drastis. Seberkas cahaya keluar dari puncak kepalanya. Itu adalah perasaan ilahi yang mencoba melarikan diri dan meninggalkan tengkorak. Sinar pedang yang terbang keluar dari sajadah berubah arah, tidak memasuki alisnya dan mengikutinya ke langit, mengejar indera ketuhanan. Keduanya bersatu, bertarung sengit. Tubuh asli Louis mengeluarkan seteguk darah, wajahnya menjadi sangat pucat. Itu karena perasaan ilahi di udara telah ditembus. Tubuh spiritualnya berubah menjadi hujan cahaya, dan mati juga. Di saat yang sama, bilah pancarannya juga tersebar, sehingga menghilang. Itu menghancurkan roh primordial seseorang, sehingga tubuhnya tidak terluka. Kilatan cahaya itu cukup misterius, tanpa diduga mengabaikan serangan senjata. Sepertinya hanya kekuatan roh primordial yang bisa menahannya. Luo Dao berkata setelah berpikir beberapa lama. Apakah ini perwujudan dari kekuatan? Bahkan kekuatan roh primordial juga disertakan, termasuk segalanya. Si Hao terguncang. Teknik berharga leluhur ini sangat hebat. Itu sederhana dan langsung, murni sebuah evolusi kekuatan. Semakin seperti ini, semakin membuat seseorang menginginkannya. Dao Agung menjadi yang paling sederhana. Jika ini benar-benar metode rahasia salah satu dari 10 setan, itu pasti akan mengejutkan masa lalu dan masa kini. Semua orang pasti ingin mendapatkannya. Rumor mengatakan bahwa 10 setan itu awalnya adalah makhluk dari era kuno abadi, yang baru mati setelah mencapai era besar ini. Bagaimanapun juga, ada alasan di balik ini. Kalau tidak, bagaimana sarang setan ini bisa ada di sini? Aku merasa barusan, seberkas cahaya itu juga tidak terlalu kuat. Itu bisa membunuh Louis, tapi melawan kita, itu seharusnya tidak efektif, kata Lan Yichen. Wajah Louis pucat.
Dia telah kehilangan tubuh rohaninya, yang dapat dianggap sebagai cedera serius. Dia menerima setengah buah ginseng yang diserahkan Si Hao, dan setelah menelannya, dia duduk dan mulai bermeditasi. Biarkan aku mencobanya. Lan Yichen juga menghasilkan tubuh spiritual, berharap menerima semacam manfaat. Semua orang itu terkejut. Bahkan seseorang yang sekuat tubuh spiritual Lan Yichen juga hanya dapat berjalan dalam jarak 3 zang, dan kemudian tidak dapat melakukan perjalanan lebih jauh. Tidak ada bedanya dengan Lui. Kemudian, tubuh rohaninya juga duduk untuk memahami metode rahasia itu. Pada awalnya, dia juga membaca beberapa kalimat, tetapi kemudian, indera ketuhanannya juga terisolasi. Siu. Ketika tubuh spiritual itu benar-benar terbenam, mencapai titik kritis dalam memahami metode rahasia, sajadah mengeluarkan seberkas cahaya lagi. Seolah-olah pelangi ilahi menembus matahari, dengan kecepatan ekstrim. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tubuh spiritual Lan Yichen bukanlah tandingannya. Indera ketuhanannya telah ditembus, sehingga berubah menjadi hujan cahaya. Hasil yang sepenuhnya sama. Tubuh aslinya terkutuk, wajahnya menjadi seputih salju. Dia melahap beberapa obat berharga untuk memulihkan energi dasarnya. Mengapa hasilnya juga seperti ini? Melawan orang yang berbeda, seberkas cahaya itu akan sedikit lebih kuat daripada orang yang memahami metode ini, tapi tidak sampai pada tingkat yang konyol. Pada akhirnya, mereka sampai pada kesimpulan ini. Orang-orang itu mengerutkan kening. Ini cukup merepotkan. Hanya sedikit lebih kuat dari diri sendiri, tapi cukup untuk membunuhmu. Bagaimana mereka bisa memahami kitab suci kuno? Dikabarkan bahwa Arya terlemah Peng Tianyi adalah roh primordialnya. Mereka mengerti mengapa orang aneh kuno itu mati di sini. Apakah ini percobaan yang dilakukan oleh pemilik sarang setan? Kalau begitu, tidak mungkin itu dirancang hanya untuk membunuh. Pasti ada jalan hidup, kata Si Hao. Itu terlalu berbahaya. Masih lebih baik jika kita mundur. Luo Dao sedikit lebih berhati-hati. Namun, ketika dia berbalik, dia tercengang. Jalan itu perlahan menghilang, sebuah tembok sepertinya bisa tumbuh, menghalangi jalan aslinya. Itu perlahan-lahan bergerak juga. Dengan mengangkat tangan Luo Dao, seberkas energi pedang terbang keluar. Alhasil, terdengar suara kengkiang, namun tak mampu menembus tembok merah tua itu. Kemudian, rambut panjangnya tergerai, semuanya bersinar. Ini adalah teknik berharga bakatnya yang luar biasa. Mereka semua menusuk ke arah dinding itu, tapi mereka tetap tidak bisa berbuat apa-apa, malah membiarkannya terguncang hingga dia terbang mundur. Si Hao juga mencobanya, tapi sama sekali tidak berguna. Ini buruk. Kami terjebak. Orang-orang ini mengerutkan kening. Batu penyerang ilahi telah terbangun. Si Hao mencoba menghancurkan formasi ini, tetapi pada akhirnya, dia juga tidak berdaya. Semuanya karena sajadah itu, karena itulah pusat formasinya. Bisakah seseorang memahaminya melalui itu? Si Hao mengerutkan kening dan kemudian berkata, mungkinkah orang yang memahaminya harus memiliki kekuatan melebihi batas wilayah mereka? Kemudian, Si Hao berjalan ke depan, tubuh aslinya duduk 3 zang di luar sajadah. Terlalu beresiko. Anda seharusnya mengirimkan tubuh spiritual untuk mengujinya. Ekspresi Luo Dao berubah, menasihati seperti ini. Perlu maju dengan berani dan melakukan semua yang saya bisa untuk menahan serangan roh primordial itu. Kata Si Hao. Dia tidak gegabah, karena dia telah melewati kesengsaraan petir yang paling kuat dan bahkan pancaran petir membaptis roh primordialnya. Selain itu, dia juga memakan buah bodi emas, sehingga roh primordialnya jauh lebih kuat daripada roh orang lain di alam budidayanya. Si Hao memahami metodenya. Segera setelah itu, bahaya datang seperti yang diharapkan. Seberkas cahaya yang bahkan lebih cemerlang dari sebelumnya muncul, menembus roh primordialnya. Pertempuran pun terjadi. Roh primordial Si Hao berubah menjadi sosok kecil yang cemerlang, langsung menyerang untuk melawan seberkas cahaya itu. Betapa kuatnya! Roh primordial telah mengambil bentuk, hidup, jauh lebih kuat daripada kita. Lan Yichen berkata sambil menghela napas. Pada saat ini, Si Hao menampilkan teknik reinkarnasi, dan metode kaisar petir dengan roh primordialnya, menyebabkan tempat ini meledak dengan cahaya yang kuat. Ini sangat mengejutkan. Blokir. Kamu harus berhasil.
Orang-orang di belakang berteriak keras, merasa seolah-olah mereka sedang melawan diri mereka sendiri. Keringat dingin membasahi pakaian mereka. Mereka merasa sangat gugup, karena jika Si Hao gagal, mereka mungkin benar-benar tanpa harapan, terjebak di sini sampai mati. Cahaya itu terlalu kuat, entah berapa kali lebih besar daripada cahaya yang ditembakkan ke arah Lui dan Lan Yichen. Pedang abadi terbang, terus-menerus menyerang Si Hao, menempatkannya dalam bahaya besar. Pertempuran ini berlangsung selama 2 jam penuh. Si Hao merasa sangat lelah. Dia akhirnya menghapus seberkas cahaya itu, dan roh primordialnya kembali. Dia segera duduk untuk memulihkan energinya. Dia benar-benar menang. Orang-orang itu terkejut, merasa sangat bahagia. Si Hao memakan setengah buah ginseng, lalu duduk di sana selama sehari semalam sebelum akhirnya membuka matanya, pulih sepenuhnya. Bisa dibayangkan betapa banyak energi yang dia habiskan selama pertempuran itu. Itu sangat berbahaya. Si Hao tidak mengatakan apapun. Ia terus memahami simbol-simbol yang ada di dalam sajadah. Namun, kali ini, ketika dia mengulurkan indera ketuhanannya, kabut yang kacau menjadi kabur, dan sajadah pun terguncang. Sebuah gerbang muncul di depan, dan kemudian seberkas cahaya membawa mereka menjauh dari tempat ini. Mereka memasuki sebuah gua tempat tinggal. Sayang sekali. Tulisan suci itu hanyalah bagian pembuka. Itu belum menyentuh hal-hal inti. Si Hao merasa menyesal. Itu mungkin sebuah ujian. Hanya dengan melewatinya seseorang dapat maju lebih jauh. Ini adalah gua yang sangat luas dengan helai demi helai kabut melingkari, putih bersih dan kabur. Itu membuat seluruh tempat ini terlihat kabur, memberinya aura Dao yang abadi. Sebenarnya ada orang yang keluar dari jalan itu. Itu adalah jalan kematian, salah satu jalan yang paling menakutkan. Ada seseorang yang benar-benar berhasil hari ini. Teriakan alarm terdengar dari dalam gua, suara-suara itu terdengar sangat mengejutkan. Rombongan Si Hao berjalan ke depan. Setelah memeriksa gua ini dengan cermat, mereka menemukan bahwa gua itu benar-benar sangat besar. Sebenarnya ada 100 gerbang batu, masing-masing mengarah ke tempat ini dari arah berbeda. Jalan yang mereka lewati hanyalah salah satunya, dan gerbang batu di ujung jalan ini, serta 9 lainnya memiliki ukiran kata, kematian, di atasnya, yang menunjukkan kesulitan mereka. Mereka keluar. Tekanannya meningkat pesat, bahkan membuat sulit berjalan. Mereka hampir tidak bisa mengangkat kaki. Di depan, platform Dao muncul satu demi satu seperti tempat duduk, disusun berjajar di dalam gua. Setiap platform memiliki makhluk yang duduk di atasnya. Ini bukanlah hal yang utama. Yang menarik perhatian Si Hao adalah ada gua kuno yang kabur di kedalamannya. Kekacauan primal dan cahaya abadi berputar secara bersamaan, kabut tebal mengelilingi tempat itu. Samar-samar dia bisa melihat meja batu giok di dalam gua kuno. Di atasnya ada sepotong buku tulang dewa yang mengeluarkan cahaya abadi. Itu sangat misterius. Teknik berharga 10 iblis. Mata Si Hao segera bersinar, menjadi sangat terharu. Satu-satunya yang tersisa di matanya hanyalah tulang itu, tidak ada yang lain. Heng! Terdengar dengusan dingin. Permusuhan dan niat membunuh memenuhi gua ini. Begitu banyak orang, semuanya ahli, kata Luo Dao lembut. Bahkan seseorang sekuat dia merasakan tekanan yang besar, karena tidak ada individu yang lemah dalam kelompok ini. Mereka semua adalah individu yang sangat kuat. Dia mengenali beberapa dari mereka, para jenius paling kuat di provinsi mereka, yang sangat kuat hingga tingkat yang mengerikan. Ada juga beberapa orang yang, meskipun dia belum pernah melihat mereka sebelumnya, dari penampilan luarnya, dia masih bisa menyimpulkan dari mana mereka berasal dari bakat luar biasa klan. Sebenarnya ada lebih dari 100 orang di sini. Lan Yichen menghirup udara dingin. Lebih tepatnya, ada hampir 200 orang yang telah mencapai tujuan akhir ini. Perlu diingat bahwa mereka mengalami banyak bahaya di sepanjang perjalanan, melewati lebih dari 50 cobaan untuk sampai ke sini, bahkan pada akhirnya mengalami bencana sajadah. Jika bukan karena mereka memiliki seseorang sekuat Si Hao di pihak mereka, tidak mungkin mereka tiba di sini hidup-hidup. Namun, di dalam gua ini, terdapat hampir 200 ahli. Jalan kami sangat sulit, salah satu dari 10 jalan kematian. Lui berkata dengan lembut, tetapi sebaliknya, dia merasa agak optimis. Beberapa lagi telah tiba untuk mengambil bagian dari keberuntungan alam kami.
Dao bersaudara, apakah kalian semua ingin adegan seperti ini terus berlanjut? Tiba-tiba, seseorang berbicara dengan dingin. Memang, semakin banyak makhluk yang datang, tapi gua ini hanya memiliki begitu banyak harta karun tertinggi untuk dibagikan di antara kita. Saya juga merasa kita harus menghentikannya. Seseorang menjawab. Siha menarik pandangannya dan melihat ke atas. Ini adalah hamparan platform Dao, semuanya cukup tinggi. Masing-masing dari mereka memiliki makhluk yang duduk di atasnya, ada yang jahat, ada yang tampan, ada yang cantik, ada pria dan wanita dari berbagai ras. Karakteristik umumnya adalah mereka semua adalah ahli yang sangat kuat. Di dalam gua, suasananya sangat tegang dengan niat membunuh menyebar di udara. Cukup banyak makhluk di platform Dao yang membawa permusuhan. Ekspresi Si Hao tetap sama, hanya saja kata-katanya mendominasi tanpa mundur sedikit pun. Mereka yang ingin mengambil tindakan bisa mendatangi saya. Saya akan menyambut semua orang yang berani mencoba. Hehehe, salah satu dari mereka tertawa, terlihat sangat tidak terkendali, suaranya cepat berlalu, sehingga sulit untuk membedakan dari arah mana suara itu berasal. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu begitu tinggi, memperlakukan ini seperti wilayahmu sendiri? Terhadap si idiot yang tidak mengerti hidup atau mati ini, apa yang masih ditunggu semua orang? Suruh dia berangkat. Seseorang memicu ketidakharmonisan, suaranya membawa niat dingin. Namun, tidak ada orang bodoh di sini. Tidak ada yang berani bergerak gegabah, tidak mau memimpin. Bagaimanapun juga, kelompok yang baru tiba muncul dari jalur kematian, jadi mereka jelas tidak baik untuk diprovokasi. Bajingan yang hanya tahu cara menyembunyikan kepala dan menunjukkan ekornya, kamu sendiri bahkan berbicara seperti ini, jadi kenapa kamu tidak berani mengambil tindakan? Lui menjulurkan dadanya dan berbicara. Semuanya, saya akan menghitung sampai 3, lalu bagaimana kalau kita semua mengambil tindakan? Ketika saatnya tiba, kehendak ilahi kita akan selaras, jadi saya yakin semua orang akan mengambil tindakan. Tidak perlu khawatir, singkirkan orang-orang ini. Suara itu terdengar lagi, tersembunyi dan dingin. Saat itu juga, energi dingin tempat ini melonjak, niat membunuh menyebar di udara. Banyak orang tergerak. Jika kehendak ilahi mereka selaras dan mereka bisa saling merasakan satu sama lain, maka tidak perlu khawatir. Ekspresi Luo Dao dan Lan Yiqian berubah. Mereka terus-menerus mengambil langkah mundur. Tidak ada orang biasa di sini, semuanya pahlawan. Jika mereka segera pindah, hasilnya tidak akan meyakinkan. Sejauh mereka merasa kemungkinan besar ada orang-orang aneh kuno yang mengawasi dari samping. Pupil Si Hao berkontraksi, membentuk simbol yang tidak jelas. Dia menyapu kerumunan dan dengan dingin berkata, tidak perlu, kamu dapat mengambil tindakan sekarang. Setelah berbicara, dia mengambil langkah besar ke depan, segera membuat seluruh gua bergetar. Itu karena setiap kali dia mengambil langkah, dia perlu mengerahkan kekuatan yang besar. Ada kekuatan luar biasa yang membatasi tempat ini. Namun, saat ini, langkah Si Hao tegas dan tegas, tenang dan tidak tergesa-gesa. Setiap langkah membuat tempat ini bergetar hebat seolah-olah binatang prasejarah sedang berjalan. Dia menatap laki-laki berjubah hitam dan dengan cepat mendekat. Dia mengangkat tangannya dan menghancurkannya. Ekspresi laki-laki itu berubah. Dia tidak pernah berharap orang ini menemukan posisinya yang sebenarnya, metode rahasia kebingungan tidak berguna dan jati dirinya terungkap. Anda! Dia buru-buru bangkit dari peron, mengeluarkan artefak berharga dan menunjukkan kemampuan ilahi untuk bertarung secara intens. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Si Hao hanya mengandalkan dagingnya untuk menangkis teknik berharga itu dan tinjunya untuk menghancurkan teknik berharga itu. Dengan suara dong, dia melompat ke peron. Boom! Keduanya bertabrakan, dan darah terciprat keluar. Laki-laki berjubah hitam itu berteriak dengan sedih, melakukan segala yang dia bisa untuk membela diri, tapi setelah sekitar selusin gerakan, dia terbunuh. Adegan ini membuat semua orang terkejut. Siapa yang bisa mencapai gua ini? Berapa banyak dari mereka yang lemah? Mereka semua adalah orang-orang yang berkultivasi hingga puncaknya, namun salah satu dari mereka dibunuh begitu cepat oleh pendatang baru. Ini sudah mengkonfirmasi semuanya. Orang baru ini sangat kuat. Namun, ada juga yang mengerucutkan bibir, tidak terlalu memikirkannya, tetap percaya diri.
Kelompok orang desa ini pasti datang ke sini lebih awal, tidak mengetahui tentang pertempuran di Valen Immortal, gumam Lui. Luo Dao buru-buru menghentikannya, menyuruhnya untuk tidak berbicara sembarangan. Itu karena tempat ini jelas tidak sederhana, kemungkinan besar terdapat orang-orang aneh kuno. Mengekspos diri mereka terlalu dini mungkin akan menjadi sasaran. Si Hao tidak mengatakan apapun dan melompat dari peron. Dia merasakan beberapa gelombang aura yang membuatnya menggigil dalam hati. Pikirannya bergetar, memberitahu Luo Dao dan yang lainnya untuk berhati-hati. Dia dengan hati-hati merasakan sekeliling, tetapi aura itu menghilang, tidak lagi muncul. Dia juga tidak dapat segera mengetahui lokasinya. Jelas ada individu yang sangat kuat di sini. Tidak diragukan lagi, jika terjadi pertempuran pasti akan mengejutkan langit dan bumi. Ini akan sangat menakutkan. Pergi. Si Hao memimpin orang-orang itu maju, namun Lui segera berteriak, merasa sulit untuk berjalan maju. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, wajahnya menjadi sangat pucat. Aku akan kembali dan menunggu kalian semua. Dia memahami batasannya, tidak mau menyeret orang lain. Segera setelah itu, Luo Dao dan Lan Yichen merasakan tekanan yang luar biasa juga, merasa sulit untuk bergerak. Sementara itu, mereka hanya berjalan sampai ke platform Dao itu. Pada akhirnya, setelah bertahan lebih lama dan melompati beberapa lusin orang, mereka tidak bisa bergerak lagi. Lompat ke peron. Tekanan di sini lebih lemah, kata si Hao. Benar saja, setelah keduanya memilih platform tak berawak dan membuatnya dengan susah payah, tekanannya segera berkurang. Mereka bisa bergerak bebas lagi. Teman Dao, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu mengeluarkan darahmu sendiri? Lan Yichen terkejut. Dia melihat seorang pria paruh baya yang membelah pergelangan tangannya di platform yang berdekatan, meneteskan darah ke platform Dao. Dia agak bingung. Pahami Dao. Dengan memberi nutrisi pada platform Dao dengan darah, seseorang dapat mendengarkan kitab suci yang sebenarnya dari buku tulang di dalam gua abadi. Kultivator ini melihat betapa kuatnya si Hao dan tidak mau menyinggung merekanya, lalu mengatakan hal ini kepada mereka. Luo Dao dan Lan Yichen terkejut. Sutra dapat diperoleh dengan cara ini? Mereka agak bingung. Mengapa mereka tidak langsung mengunjungi gua kuno itu untuk merebutnya? Mungkinkah tempat itu sangat berbahaya? Kita tidak bisa memasuki gua kuno itu. Banyak orang telah meninggal, kata kultivator itu. Ketika Lan Yichen mendengar ini, dia tidak mengatakan apa-apa, menggunakan setetes darah biru untuk mengujinya. Benar saja, platform Dao di bawah kakinya bergetar, dan sederet tulisan suci memasuki telinganya. Dia pernah mendengarnya sebelumnya di sajadah itu. Ini, terlalu boros, kan? Satu baris kitab suci membutuhkan segumpal darah asli. Jika buku tulang itu memiliki beberapa puluh ribu baris, maka kita akan menjadi sangat layu, Luo Dao mengerutkan kening. Ketika si Hao mendengar ini, dia tidak berhenti, langsung berjalan ke gua kuno. Ada deretan platform di sana yang paling dekat dengan buku tulang di sana. Orang-orang itu merasa ngeri ketika mereka melihatnya berjalan maju selangkah demi selangkah, secara tak terduga tetap stabil saat dia menghadapi tekanan yang luar biasa, kecepatan langkahnya tidak berubah. Di bawah tatapan kaget banyak orang, simbol melonjak dari tubuh si Hao, menahan tekanan yang semakin meningkat, dari waktu ke waktu melepaskan cahaya yang menakutkan. Sepanjang jalan, si Hao melihat banyak darah, mayat berjumlah puluhan. Ini jelas merupakan orang-orang yang dengan paksa menyerang ke depan dan mati sebagai akibatnya. Dia sampai di baris pertama yang cukup dekat dengan gua kuno, hanya beberapa sang darinya. Baris pertama ini memiliki 36 platform yang menghadap ke gua kuno. Pikiran si Hao menggigil. Tanpa diduga ada 20 orang yang duduk di platform paling depan ini. 16 platform masih kosong. Hal ini membuatnya terguncang. Kita harus memahami bahwa ketika seseorang mencapai sejauh ini, tekanannya akan meningkat secara drastis. Dewa normal tidak dapat menahannya sama sekali, dan dewa sejati yang normal bahkan akan hancur menjadi pasta berdarah. Ke-20 orang ini jelas tangguh. Tidaklah berlebihan untuk berasumsi bahwa ada orang-orang kuno yang aneh di antara mereka. Si Hao tidak masuk ke dalam gua kuno, malah melompat ke platform ke-21, duduk di sini. Ada kerangka di sini juga, ditumpuk menjadi lapisan tebal di depan baris pertama dari 36 platform ini.
Beberapa ratus sisa kerangka ini termasuk yang berwarna putih salju dan berkilau, dan bahkan beberapa berkilauan dengan emas ungu. Semuanya tertinggal dari masa lalu kuno. Itu adalah sisa-sisa para jenius kuno yang kuat. Ini cukup mengerikan. Mungkin ada orang-orang aneh kuno yang termasuk di sini. Si Hao diam-diam berpikir sendiri, menganalisis situasinya dengan cermat. Dia menemukan bahwa hanya sedikit orang dari 20 baris pertama yang menjatuhkan darah untuk memahami kitab suci. Yang lain memejamkan mata saat bermeditasi, tidak melakukan itu. Dia mengangguk, memutuskan untuk tidak mengeluarkan darah juga, melainkan menunggu kesempatan untuk membantai jalannya ke dalam gua kuno. Jalan adik laki-laki berbeda dengan jalanku, dan tujuannya juga berbeda. Aku ingin tahu di mana dia sekarang. Si Hao berkata dengan lembut. Namun, dia tahu bahwa Qin Hao kemungkinan besar baik-baik saja, karena dia masih bisa merasakan jejak yang ditinggalkannya di tubuh Qin Hao. Semuanya, kita sudah menunggu berhari-hari. Jumlah ahli yang dikumpulkan cukup banyak. Kita bisa mencobanya sekarang, lihat apakah kita bisa memasuki gua kuno. Saat ini seseorang berbicara. Suara itu berasal dari seseorang yang duduk di baris pertama. Sementara itu, saat dia membuka matanya hanya bergerak melewati tubuh orang-orang di baris pertama, berbicara kepada mereka, sama sekali mengabaikan orang lain. Tiba-tiba terjadi gangguan di bagian belakang. Orang lain datang, memicu teriakan kaget. Sebenarnya ada orang lain yang muncul dari jalan kematian, betapa hebatnya. Itu sebenarnya perempuan. Seseorang berteriak ketakutan. Berhasil melewati jalur kematian, sungguh kuat. Semua orang menghela nafas takjub. Mereka baru saja mengalami masalah Si Hao, jadi kali ini, tidak ada yang bertindak gegabah, juga tidak ada yang menyarankan untuk membunuhnya. Sebaliknya, beberapa makhluk memperlihatkan penampilan yang aneh. Pasalnya, mereka merasa wanita ini terlalu luar biasa cantik, hingga membuat hati orang lain terguncang. Si Hao menghela nafas dalam hati. Setiap orang benar-benar berbeda satu sama lain. Kecantikan yang luar biasa justru menarik perhatian mata yang penuh gairah dan tidak sedikit permusuhan. Gaun panjang wanita ini berkibar-kibar, mendarat di tanah dengan anggun bagaikan makhluk abadi. Dia mendekati baris pertama selangkah demi selangkah, sepertinya tidak berat untuk melakukannya sama sekali. Sosoknya luar biasa, lekuk tubuhnya naik dan turun, sangat mengesankan. Dia memiliki rambut panjang berwarna biru kristal yang begitu berkilau hingga memantulkan cahaya. Ada selubung di wajahnya yang mencegah kemampuan ilahi untuk melihatnya, menyembunyikan penampilan aslinya. Mata itu sangat besar dan indah. Mereka membawa kilau yang aneh, seolah-olah bintang yang paling cemerlang sedang berkelap-kelip. Itu membuat seseorang merasa seolah-olah mereka sedang tersedot ke dalamnya. Selain itu, Si Hao merasakan bahwa di rambut panjangnya yang berwarna biru, ada sepasang tanduk juga, tersembunyi di dalam, terlihat samar-samar. Tanduk naga. Seseorang berteriak. Yang lain juga melihatnya. Terengah-engah segera terdengar. Mungkinkah dia yang legendaris, gadis naga? Beberapa orang terguncang. Semua orang sekarang mulai gemetar. Ada tipe perempuan seperti ini di antara orang-orang aneh kuno. Dia memiliki penampilan tak tertandingi yang mengejutkan dunia. Dia tinggal di wilayah lautan, sosok yang sangat kuat. Itu benar-benar gadis naga. Sekarang ada orang yang yakin akan hal itu. Itu karena dia sepertinya juga tidak mengeluarkan tenaga apapun, langsung mencapai platform baris pertama, melompat ke platform ke-22 dan duduk di sebelah Si Hao. Ini cukup bagus. Saya yakin kekuatan kita harus cukup untuk memasuki gua. Apakah semua orang setuju? Orang lain dari baris pertama berbicara. Kelompok itu mengangguk berturut-turut. Akhirnya, semua orang setuju, dengan suara bulat menyetujui, termasuk Si Hao dan kecantikan luar biasa bertanduk naga itu. Mengambil tindakan. Ke-22 ahli itu sangat kuat hingga membuat semua orang gemetar. Mereka bergegas ke gua kuno bersama-sama, menunjukkan kemampuan ilahi mereka yang paling kuat. Gua abadi itu sangat kabur. Ada energi kacau dan cahaya abadi yang terus berputar, membentuk layar cahaya yang stabil. Saat ini, lebih dari 20 orang terkuat mengambil tindakan. Layar cahaya itu terdistorsi, menjadi tidak jelas. Pada akhirnya, itu tersebar, dan mereka bergegas masuk.
Bertentangan dengan harapan mereka, mereka tidak membayar harga darah dan berhasil masuk. Namun, hal ini tetap membuat mereka lega. Bagaimanapun, ini adalah 22 individu yang paling kuat, termasuk orang-orang aneh kuno di antara mereka. Yang mengejutkan adalah setiap orang menjadi lebih kecil, berubah menjadi setitik debu. Meja giok itu tampak lebih tinggi dari gunung, dan di permukaannya ada buku tulang suci. Jelas sekali bahwa tempat ini memiliki hukum alam spasial. Bukan berarti semua orang menjadi kecil, tetapi meja giok itu awalnya sebesar gunung. Mereka tidak bisa melihat semuanya dari luar. Ada banyak hal baik. Seseorang berteriak ketakutan. Di dalam gua abadi, terdapat artefak berukuran normal, termasuk buku tulang, artefak magis, dan obat-obatan berharga. Obat surgawi, harum sekali. Seseorang bergegas untuk mengambilnya. Tempat itu dipenuhi cahaya dengan obat-obatan ilahi yang berakar. Mereka mengalir dengan puluhan ribu helai cahaya warna-warni. Harta karun kuno surgawi kantong yin yang. Orang lain mengambil tindakan untuk merebut artefak magis ilahi. Si Hao terkejut, menyadari bahwa kantong itu tidak biasa. Itu sebenarnya disatukan oleh beberapa lusin kulit binatang dewa dan dimurnikan. Ini bahkan mungkin bisa menyimpan sosok tingkat master sekte, kan? Pertempuran kacau terjadi di sini yang sangat sengit. Secara alami ada orang-orang yang bergegas menuju meja giok, ingin mengambil buku tulang yang berisi cahaya abadi. Di udara, sosok manusia terbang terbalik. Pertempuran itu sangat sengit. Si Hao bentrok dengan yang lain, matanya juga menjadi merah. Dengan suara weng, hukum malam turun, membekukan tempat ini. Ini membuat semua orang kaget. Ada batasan yang melindungi gua kuno ini, karena khawatir kami akan menghancurkannya. Kekuatan setiap orang dibatasi. Mereka yang berada di udara jatuh ke tanah. Keadaan menjadi semakin kacau. Si Hao merasa ada seseorang di belakangnya. Dia langsung mengacungkan tangannya, mengeluarkan suara yang tajam dan jernih. Dia merasakan sensasi yang aneh. Ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa gadis naga yang dikelilingi oleh beberapa ahli hebat sedang menatapnya dengan marah dengan mata indahnya. Itu karena telapak tangannya, setelah menghasilkan simbol dan terbang keluar, menampar seluruh bagian pantatnya. Gadis naga, tubuhnya anggun, lekuk tubuhnya naik dan turun, rambut biru airnya menjuntai ke pinggangnya, berkilauan. Dahinya yang putih berkilau ditutupi garis-garis gelap, matanya bersinar seperti aliran bintang saat dia menatap si Hao. Dia tidak menyentuh pantat harimau, tetapi mengusap pantat naga, bahkan si Hao sedikit terdiam. Meski tidak disengaja, dia tetap memberikan tamparan pada akhirnya. Bagian bawah yang melimpah itu sedikit bergetar, simbol-simbol mengalir. Setelah serangan kuat ini, bahkan seseorang sekuat gadis naga pun merasa tidak enak badan. Tentu saja, si Hao masih sangat terkejut. Jika ada dewa lain yang menerima tamparan ini, daging mereka pasti akan meledak. Namun, tubuh berkilau gadis naga tidak rusak. Benar-benar kokoh, penuh dan penuh fleksibilitas. Si Hao bergumam dalam hati. Apa yang kamu katakan? Gadis naga memiliki cadar di wajahnya, dengan hanya matanya yang indah dan sebagian kecil di atas cadarnya yang terbuka. Garis-garis yang lebih gelap lagi muncul di dahinya yang seputih salju dan bercahaya, matanya melonjak karena amarah. Si Hao terkejut. Dia bahkan tidak mengatakannya dengan suara keras, hanya menggumamkannya dalam hati, jadi kenapa sepertinya dia mendengarnya. Benar-benar bulat dan halus, penuh elastisitas, sosoknya sangat bagus hingga tidak ada hal buruk yang bisa dikatakan tentangnya. Meskipun aku tidak bisa melihat penampilan aslinya, dia jelas merupakan kecantikan yang luar biasa. Hanya saja, dia sepertinya mendengar apa yang aku pikirkan. Dia bergumam dalam hati. Kamu masih berani bicara lebih banyak? Alis gelap gadis naga berdiri tegak, mata indahnya yang berkelap-kelip seperti bintang bahkan lebih memancarkan sinar cahaya menyilaukan yang terbang seperti aliran bintang. Tubuhnya melengkung dengan indah, sosok cantiknya melepaskan cahaya suci, meletus dengan fluktuasi kekuatan ilahi yang mengejutkan. Dia telah memaksa mundur beberapa ahli kuat di sisinya dan sekarang berjalan menuju si Hao. Kekuatan seperti itu membuat si Hao terkejut. Dia menghela nafas dalam hati karena kagum. Layak menjadi gadis naga, layak menjadi orang aneh kuno. Dia sangat kuat. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa pihak lain kemungkinan besar memahami. Koneksi pikiran.
Kalau tidak, bagaimana dia bisa tahu apa yang dipikirkannya? Ini benar-benar kemampuan yang mengejutkan. Orang-orang aneh kuno benar-benar menakjubkan, beberapa membuka mata surgawi, beberapa memahami koneksi pikiran, satu lagi lebih aneh dari yang sebelumnya. Siha menghela nafas dalam hati. Ruang di antara alisnya bersinar, dengan tergesa-gesa melindungi indera keilahiannya, mengisolasi semua fluktuasi dan riak. Dia tidak ingin orang lain mengetahui apa yang dia pikirkan. Boom! Keduanya saling bertukar telapak tangan melintasi angkasa. Simbol muncul dengan cara yang mempesona dan indah. Tanganku membuat kesalahan, maksudku, kesalahpahaman. Siha berteriak keras, menjelaskan bahwa apa yang terjadi barusan dilakukan secara tidak sengaja. Mereka yang berada di samping juga terdiam. Dia masih berani mengatakan, kesalahan tangan, orang ini benar-benar tidak pandai berkata-kata. Siu! Seperti anak panah yang meninggalkan tali busur, Siha bergegas keluar, menghindari gadis naga. Dia tidak ingin melawannya tanpa alasan yang jelas. Terlalu banyak musuh di gua ini. Jika dia bertarung melawan orang aneh kuno, itu pasti tidak baik untuknya. Saat ini, meraih keberuntungan alam adalah hal yang paling penting. Pada saat ini, tekanan di Istana Abadi meningkat. Sulit bagi orang-orang di sini untuk bergegas ke atas. Mereka akan diledakkan kembali. Meja giok itu terlalu tinggi. Ketika seseorang jatuh kembali ke tanah dan melihat ke atas, kaki meja tampak seperti pilar surgawi, tebal dan tinggi menjulang di depannya. Ada juga energi kacau di mana-mana di sekitar mereka, di atas mereka cahaya abadi berputar-putar. Seolah-olah mereka telah sampai di ujung dunia, sampai pada era terbukanya langit dan bumi. Setelah ragu-ragu, gadis naga memutuskan untuk tidak mengejarnya. Dia mulai melawan musuh-musuh itu lagi. Ada orang aneh kuno di antara mereka yang ingin membunuhnya bersama beberapa orang lainnya. Jelas bahwa warisan kedua belah pihak ini memiliki masalah lama yang harus diselesaikan, tidak akan terpuaskan sampai pihak lain mati. Kalau tidak, mereka tidak akan langsung bertarung berdarah-darah di gua abadi ini alih-alih berusaha merebut kitab suci Dao abadi terlebih dahulu. Tentu saja, ini juga karena kepercayaan diri mereka. Selain orang-orang aneh kuno lainnya, siapa lagi yang berani melukai mereka? Cepat dan bantu aku memetik batang obat ilahi itu. Gangguan terjadi di depan. Sekelompok individu sedang berjuang, dan beberapa dari mereka telah lama membentuk aliansi. Itu adalah obat kuno, pada cabang dan sulurnya terdapat bunga yang berkilau dan penuh kelembapan. Itu meletus dengan 7 cahaya warna-warni, mengeluarkan aroma obat yang kaya. Seseorang merasakan ilusi kenaikan segera setelah mereka mendekat. Boom! Siha mendekati tempat ini dan bertukar telapak tangan dengan yang lain. Tempat ini sangat kacau, dikelilingi oleh segala jenis simbol. Semuanya sangat marah. Tubuh spiritual orang aneh kuno, pupil Siha berkontraksi. Jelas bahwa tubuh asli pihak lain juga ada di gua abadi, tetapi mereka sekarang telah berpisah untuk mendapatkan lebih banyak keberuntungan alami. Saat ini, di dalam gua ini, setidaknya ada beberapa raja yang paling kuat dari beberapa generasi, unggul di atas segalanya dalam pertempuran besar di 3000 provinsi, menjadi tak tertandingi di Immortal Ancient. Beberapa sosok seperti ini muncul secara bersamaan, dan mereka semua melepaskan tubuh spiritual mereka, dan segera membuat tempat ini kacau balau. Mata Siha menjadi cemerlang. Dia tidak membelah tubuh spiritualnya dan bergerak dengan tubuh aslinya. Dia bergegas untuk mengambil obat kuno ilahi itu. Pertempuran besar itu berlangsung sengit. Artefak berharga terbang terbalik, tidak ada kekurangan artefak magis Dewa Surgawi di antara mereka, membuat pikiran Siha terguncang. Senjata jenis ini, biasanya, akan sulit dibawa masuk kecuali jika rusak atau memiliki cacat yang serius. Itu pasti artefak magis yang dipelihara di alam rahasia, atau sesuatu yang diperbaiki dengan cepat. Pikiran Siha melonjak. Bagaimanapun juga, tempat ini sangat menakutkan. Dia menghasilkan tungkupil yang dia peroleh dari sungai petir Pulau Vien untuk melindungi dirinya sendiri. Artefak magis ini cukup istimewa, tidak pernah menunjukkan kekuatan menyerang, tetapi kemampuan bertahannya tidak dapat diukur. Sial! Ada jarum tulang yang terbang, menembaki tutup tungkupil. Rambut halus Siha berdiri tegak. Ini adalah jarum ilahi pengubah darah, sesuatu yang bahkan akan mengubah dewa sejati menjadi gumpalan darah saat dipukul.
Sangat sulit untuk dimurnikan, dikabarkan sebagai sesuatu yang dimurnikan dari tulang dewa surgawi. Sio. Kemudian, beberapa lusin jarum tulang ditembakkan ke sini, mustahil untuk dilawan saat menembus ruang ini. Ah! Ada beberapa orang yang berteriak sedih, langsung berubah menjadi nanah berdarah. Bahkan tulang mereka pun meleleh, pemandangan yang sungguh tragis. Boom! Tubuh Si Hao bersinar, menghasilkan satu-satunya jalan surgawinya. Mengaktifkan tutup tungkupil, dia bergegas maju untuk mengambil tindakan terhadap orang-orang itu. Dia meraih obat ilahi yang berakar di sudut, berputar-putar dengan cahaya. Warnanya bening dan hijau tua, seolah diukir dari batu giok halus. Kuncup bunga 7 warna berayun lembut di dahan dan sulurnya, mengalir dengan cahaya cemerlang, seolah pelangi tergantung di sana. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Obat ilahi ini bisa bekerja. Ia mencabut akarnya dan mundur ke belakang, tanpa diduga memasuki dinding dan kemudian menghilang. Si Hao dan yang lainnya mengambil tindakan pada saat yang sama, meledakkan dinding batu itu dan membuat tempat ini bergetar hebat. Namun, tidak terpengaruh, tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Ada sesuatu yang aneh pada hal itu. Si Hao sangat terguncang. Bahkan seseorang dengan daging sekuat miliknya tidak dapat menghancurkan dinding batu ini, tapi batang obat itu mampu masuk ke dalam. Yang lain juga memperlihatkan ekspresi terkejut. Mereka mundur. Si Hao mengambil tindakan lagi, bergegas menuju sisi lain untuk memperebutkan harta karun kuno lainnya. Karena meja giok pegunungan itu untuk sementara tidak bisa dipanjat, maka dia sebaiknya memperebutkan beberapa senjata ampuh terlebih dahulu untuk memperkuat dirinya sendiri. Ini akan sangat bermanfaat baginya dalam perjuangan selanjutnya. Keong bertanda surga. Mata Si Hao memancarkan cahaya ilahi. Pantas saja banyak sekali orang berkumpul di sini dan bertarung begitu sengit. Ternyata itu adalah harta karun yang langka dan menakjubkan. Itu adalah keong, seukuran kepalan tangan. Kelihatannya sederhana dan tanpa hiasan, tanpa kilau, namun simbol di atasnya sangat mendalam dan sulit untuk dipahami. Rumor mengatakan bahwa ini adalah tanda surga. Keong jenis ini sangat langka, hanya beberapa lusin yang ditemukan dari dulu hingga sekarang. Itu sangat kuat. Jika seseorang menyaring harta rahasia dari mereka, hanya dengan satu pukulan, bahkan dewa surgawi pun akan runtuh. Setelah matang, keong bertanda surga yang kuat bahkan bisa membunuh master sekte dan lainnya. Hal seperti ini harus diperoleh, inilah yang dipikirkan semua orang. Begitu seseorang menangkapnya dan gagal di sini, ahli lainnya mungkin akan jatuh di sini. Si Hao secara alami mencoba mendapatkannya juga, dengan cepat mengambil tindakan, menunjukkan kemampuan ilahi yang hebat. Boom! Seorang ahli yang kuat hancur berkeping-keping, darah beterbangan kemana-mana. Kita harus memahami bahwa sudah ada ratusan ribu makhluk yang mati di sarang iblis tersebut. Mereka yang bisa mencapai tempat ini adalah individu yang paling kuat, namun pada akhirnya, orang itu tetap terbunuh. Hal ini membuat orang lain di sini waspada. Si Hao dapat dengan jelas merasakan bahwa orang-orang aneh kuno lainnya sekarang memperhatikannya. Apa yang sedang terjadi? Kali ini, ada seorang individu berambut pirang yang bergegas lebih dulu. Itu karena dia telah berjuang selama ini, sekarang merebut lokasi yang menguntungkan. Tubuhnya sendiri juga kuat hingga tingkat yang tak terukur. Namun, dia masih gagal mendapatkan apapun. Keong bertanda surga itu memasuki dinding batu sebelum menghilang. Ketika Si Hao melihat ini, dia mundur, ekspresinya serius. Dia tidak mengambil tindakan lagi. Dia melihat sekeliling mereka, melihat harta karun kuno lainnya juga seperti ini, sulit diperoleh. Jadi kamu. Tepat pada saat ini, sosok yang tidak memiliki kekuatan untuk masuk dan duduk di platform Dao merasakan tekanannya menghilang. Mereka semua bergegas ke gua abadi untuk memperebutkan harta karun itu. Ekspresi Si Hao berubah. Karena itu adalah keberuntungan alami yang ditinggalkan untuk generasi selanjutnya, mengapa tidak ada yang bisa mendapatkannya? Bangkit! Seseorang meminjam harta rahasia yang kuat untuk bangkit, kemegahan berharga menyebar darinya. Harta rahasia Dewa Surgawi. Semua orang berteriak kaget. Artefak magis jenis ini adalah benda terlarang yang sulit untuk dibawa masuk. Saat ini, ada orang aneh kuno yang menggunakannya untuk menyerbu meja giok. Tidak baik.
Banyak orang menangis keluar, semuanya melakukan segala yang mereka bisa untuk bergegas ke atas. Si Hao juga tidak bisa mengendalikan dirinya. Bahkan jika ada orang aneh kuno, dia masih tidak punya pilihan selain bersaing untuk mendapatkannya. Jika dia melewatkan kesempatan ini, maka dia pasti akan menyesalinya seumur hidupnya. Meja giok itu bahkan lebih tinggi dari gunung. Ada buku tulang besar di atasnya yang dipenuhi warna-warna cemerlang. Kabut abadi dilepaskan gelombang demi gelombang, menjadikan tempat ini luar biasa indah dan damai. Haha, aku akhirnya mendapatkannya. Semuanya, selamat tinggal. Di atas meja giok, pemuda berambut putih itu tertawa. Dia mengambil potongan tulang berharga itu, mendapatkan teknik berharga 10 iblis, bersiap untuk pergi dengan artefak magis Dewa Surgawi. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah. Pada saat ini, si Hao juga merasakan kepalanya mati rasa. Tanpa berpikir dua kali, dia bergegas keluar dari gua abadi dengan kecepatan penuh, melompat keluar. Cepat pergi! Si Hao berteriak sambil bergegas ke depan, memperingatkan Luo Dao, Lan Yichen, dan Lui untuk bergegas keluar. Itu karena pikirannya belum pernah berdebar kencang di masa lalu, merasa seolah-olah bencana besar akan segera terjadi. Dia merasa seolah-olah ada bahaya besar yang mengancam nyawa yang akan datang, membuat bulu halusnya berdiri. Dia bukan satu-satunya. Gadis naga juga mengeluarkan tangisan, bereaksi pada saat yang sama dengannya, bergegas keluar, matanya yang indah dipenuhi kecemasan dan keterkejutan. Keduanya maju berdampingan, berlari keluar bersama-sama dari wilayah platform Dao. Tidak, Di atas meja batu giok, pemuda berambut putih itu meraung keras. Dia dengan keras mengayunkan lengannya, tapi itu sia-sia. Seluruh darah di tubuhnya dengan cepat mengalir menuju potongan tulang yang berputar-putar dengan cahaya abadi. Pada saat yang sama, di dalam gua kuno itu, energi kekacauan melonjak, melepaskan rentetan energi pedang yang menyapu kerumunan. Saat itu juga, banyak orang menjadi berlumuran darah, roboh di tempat. Itu adalah energi pedang yang mengejutkan dunia. Lupakan mereka, bahkan jika Dewa Surgawi datang, mereka juga akan dibunuh, sulit untuk bertahan melewatinya. Sial! Si Hao juga mengalami pukulan di punggung. Jika bukan karena dia menggunakan tungku pil untuk memblokirnya, dia pasti akan terlempar. Cahaya mematikan itu terlalu kuat. Batuk, si Hao batuk seteguk darah. Kekuatan ini terlalu besar. Bahkan dengan tungku pil sebagai pelindung, tubuhnya masih terguncang hingga tulangnya ingin patah, seluruh tubuhnya terbanting keluar.